misalnya kebutuhan tentang infrastruktur itu. Jadi infrastruktur ke depan bukan hanya pada tataran infrastruktur yang kelihatan kasat mata, tapi infrastruktur tentang teknologi informasi ini juga harus sudah mulai kita tuangkan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah. Proses pembangunan yang berkesinambungan dari 2025 ke 2045 20 tahun tentunya harus betul-betul dalam proses pembahasan perencanaan itu melihat perkembangan pembangunan dan perkembangan teknologi informasi yang tentunya di era yang semakin canggih ini proses perencanaan itu harus menyesuaikan. Ya nanti ke depan setelah 5.0 sekarang ada artificial intelligence, betul? Iya betul. Nah, itu kan juga ke depan ini perkembangan teknologi informasi seperti apa itu kan juga harus mulai direncanakan. Misalnya kebutuhan tentang infrastruktur itu. Jadi infrastruktur ke depan bukan hanya pada tataran infrastruktur yang kelihatan kasat mata, tapi infrastruktur tentang teknologi informasi ini juga harus sudah mulai kita tuangkan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah. Oke. Selain itu Pak, mungkin yang menjadi prioritas 20 tahun ke depan untuk Kudus apa Pak? Dengan adanya bonus demografi tentunya kan terkait yang saya sampaikan tadi, infrastrukturnya kan harus kita fasilitasi. Mereka bisa melakukan transaksi online, mereka bisa tanpa punya lapak, mereka bisa tanpa punya gudang, mereka sudah bisa bekerja dengan teknologi yang canggih ini. Maka tentunya dalam menghadapi itu kita belajar dari negara-negara yang maju, negara kecil yang tidak mempunyai sumber daya alam tapi mereka maju lah. Belajar dari situ. Di Kabupaten Kudus ini mungkin ya banyak, misalnya seperti Singapura. Coba kita belajar 20 tahun ke depan kita mau melakukan. Untuk kesiapan SDM-nya sendiri Pak? SDM kami kira mampu, yang penting kita mau berpikir secara berpikir secara bersama-sama. Tidak mungkin persoalan pembangunan jangka panjang ini dipikir hanya satu orang. Kolaborasi semuanya yang berkompeten. Ahli-ahli di bidang pertanian misalnya, kita kan ya juga punya ahli di bidang teknologi, ahli di bidang perbankan, ahli di bidang pembangunan infrastruktur, ahli bidang IT lah. Itu kan mari dalam rangka membangun Kudus ke depan ya duduk bersama. Yang memfasilitasi siapa? Ya Bupati. Duduk bersama, karena saya yakin persoalan di Kudus ini selama 20 tahun ke depan tidak bisa dipikir sendiri, harus bareng-bareng.
rencana pembangunan jangka panjang daerah kita itu nanti ada paling tidak 4 tahap kan. Paling tidak 4 tahap. Tahap pertama 2025 sampai 2029, tahap kedua 2030 sampai 2034, tahap ketiga 2035 sampai 2039, dan keempat 2040 dan 2045. Nah, tentu ini kan nanti kita harapkan mampu menjadi acuan lah ya pada saat nanti akan bikin rencana pembangunan yang di tingkat menengah atau bahkan yang rutin tiap tahun kita laksanakan di masing-masing anggaran pendapatan daerah itu tadi. Ya, kita berharap nanti terjadi diskusi yang konstruktif lah kira-kira gitu dengan teman-teman, karena ini akan menjadi jejak langkah kurang lebih untuk 20 tahun ke depan. Kira-kira itu sih. Nanti pasti kan akan dibahas bersama dari teman-teman di eksekutif maupun di legislatif sesuai dengan draft tadi yang sudah kita usulkan. Sumber daya manusia pasti di situ masuk kan gitu kan. Terus kemudian ada persoalan perekonomian ya, terus persoalan ekonomi, kemudian banyak poin sih itu nanti saya bisa kasih detailnya ya ke teman-teman semua sesuai dengan visi misi yang sudah dibahas pada saat musrenbang itu. Kira-kira termasuk juga di situ ada PR-PR yang masih harus kita selesaikan, kayak persoalan kemiskinan ekstrim, persoalan stunting gitu ya, persoalan kemudian juga pengembangan sumber daya manusia. Banyak beberapa poin-poin yang harus kita selesaikan. Saya kira nih.